Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria Demit. Selamat datang di dunia gelap penuh misteri, di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan teror dari cerita-cerita horor yang akan buat bulu kudukmu berdiri. Pastikan lampu dimatikan karena malam ini kita akan memasuki dunia yang tak terduga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Di desa kecil yang terletak di kaki gunung, tersebar sebuah legenda tentang harta pesugihan yang bisa membawa kekayaan tak terhingga kepada siapapun yang berani melakukannya. Pesugihan ini bukan sembarang pesugihan. Legenda mengatakan, untuk mendapatkan kekayaan tersebut, seseorang harus menyerahkan yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu keluarga. Rendra, seorang pemuda berusia 30-an, tumbuh dalam kemiskinan. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan dirinya dan ibunya, Warsi, dalam keadaan melarat. Mereka hidup dari hasil kebun kecil yang semakin hari semakin sedikit hasilnya karena usia tua ibunya dan juga kondisi fisiknya yang menurun. Di dalam hati Rendra, ada rasa frustasi yang terus membesar. Setiap kali ia melihat ibunya bersusah payah, punggungnya membungkuk karena beban hidup yang ia tanggung sendirian. Rendra merasa bersalah karena tidak mampu mengubah nasib mereka. Suatu malam, saat langit gelap dan petir menyambar dari kejauhan, Rendra duduk di depan rumahnya yang reot. Pikirannya berkecamuk, memikirkan bagaimana ia bisa membebaskan dirinya dan ibunya dari kehidupan yang menghimpit mereka. Di tengah keputusasaannya, seorang pria tua yang dikenal sebagai Mbah Sarjo muncul di pintu rumah. Mbah Sarjo terkenal sebagai dukun dengan kekuatan gaib yang besar. Orang-orang di desa sering datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tapi tidak semua bantuan yang diberikan Mbah Sarjo membawa kebaikan. Ada yang percaya bahwa ia memiliki hubungan dengan dunia gaib yang gelap. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata Mbah Sarjo dengan suara parau. Matanya yang tua namun tajam memandang langsung ke dalam jiwa Rendra. "Kau ingin lepas dari kemiskinan ini, bukan?" Rendra tak menjawab, tapi tatapannya yang kosong dan penuh kepedihan sudah cukup untuk memberikan jawaban. "Ada cara, tapi kau harus siap menanggung konsekuensinya," lanjut Mbah Sarjo. Malam itu, Mbah Sarjo menceritakan tentang sebuah ritual pesugihan kuno. Ritual yang membutuhkan tumbal, dan tidak sembarang tumbal, melainkan orang yang paling dicintai oleh si pelaku, yaitu ibu kandung. Rendra terdiam, hatinya bergejolak antara cinta kepada ibunya dan keinginannya untuk keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan ini. Mbah Sarjo meninggalkan rumah Rendra, meninggalkan tawaran yang mengerikan. Setelah kepergian Mbah Sarjo, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rendra tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ibunya yang kelelahan dan juga berkeringat saat bekerja di ladang terus terbayang di benaknya. Ia merasa seperti dihantui oleh kemiskinan yang menghancurkan kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Namun,
Di balik rasa bersalah itu, ada bisikan kecil yang terus merayap di dalam pikirannya. Bukankah ibumu sudah terlalu tua untuk menderita seperti ini? Bukankah ini demi kebaikanmu juga? Hari-hari berlalu dan pikiran Rendra semakin gelap. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan ritual itu. Dengan hati yang berat, ia mendatangi rumah Mbah Sarjo dan mengatakan bahwa ia siap. Malam hari, Mbah Sarjo membawa Rendra ke hutan yang terletak jauh dari desa. Di dalam hutan itu, terdapat sebuah gua tersembunyi yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Udara di dalam gua begitu dingin dan berat, seolah-olah setiap tarikan nafas membawa beban tak terlihat. Di tengah gua ada sebuah cermin besar yang tampak tidak sejalan dengan tempatnya. Cermin itu berdiri di atas altar batu, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan api biru. "Ini adalah cermin tumbal," kata Mbah Sarjo dengan suara rendah. "Disinilah kau akan menyerahkan ibumu sebagai pengorbanan." Rendra memandang cermin itu dengan ngeri. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi rasa putus asanya mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan seutas rambut milik ibunya yang telah ia bawa. Seperti yang diperintahkan oleh Mbah Sarjo, rambut itu diletakkan di depan cermin. Mbah Sarjo mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Rendra. Cermin itu mulai bergetar. Awalnya hanya sedikit, tapi semakin lama getarannya semakin kuat. Cahaya biru dari lilin-lilin di sekitar altar memudar dan berganti dengan warna merah darah. Di dalam cermin, Rendra bisa melihat bayangan samar dari ibunya. Bayangan itu perlahan-lahan semakin jelas, hingga akhirnya menjadi nyata. Ibu Rendra berdiri di dalam cermin, menatapnya dengan tatapan kosong. Rendra merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia ingin menarik diri, menghentikan semua ini, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. "Maafkan aku, Bu," bisiknya. Tapi kata-kata itu terasa hampa, tidak terdengar oleh ibunya yang terperangkap dalam cermin. Tiba-tiba, bayangan ibunya menghilang, dan cermin itu retak dengan suara keras. Sesaat kemudian, cermin itu runtuh menjadi serpihan-serpihan kecil. Namun, sebelum benar-benar hancur, Rendra melihat sesuatu yang aneh. Sesosok makhluk hitam dan besar muncul dari dalam cermin dan menghilang ke dalam kegelapan gua. Esok harinya, hidup Rendra berubah secara drastis. Tanpa ia duga, dalam waktu singkat, ia menjadi kaya raya. Tanahnya tiba-tiba subur dan menghasilkan panen melimpah. Dan dari sana ia mulai mengembangkan usahanya hingga menjadi orang paling kaya di desa. Orang-orang tidak tahu bagaimana ia bisa begitu sukses. Tapi Rendra tahu betul sumber kekayaannya dan pengorbanan yang ia lakukan itu sangat-sangat menakutkan. Namun, meskipun hartanya melimpah, Rendra tidak bisa melupakan wajah ibunya yang terperangkap dalam cermin. Setiap malam ia bermimpi buruk, melihat ibunya menangis dan memohon untuk dibebaskan. Di dalam mimpi itu, cermin yang hancur selalu muncul kembali. Dan makhluk hitam yang ia lihat di dalam gua kini mengikutinya kemanapun ia pergi.
Tahun demi tahun berlalu, dan kekayaan Rendra terus bertambah. Namun, hatinya semakin hampa. Setiap kali ia memandang kekayaan yang ia miliki, ia hanya melihat bayangan ibunya. Wajah yang ia korbankan demi kekayaan yang kini tidak lagi memberinya kebahagiaan. Suatu malam, mimpi buruk itu menjadi semakin nyata. Makhluk hitam yang sebelumnya hanya muncul dalam mimpinya, kini berdiri di samping tempat tidurnya. Wujudnya mengerikan, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. "Waktumu sudah habis," bisik makhluk itu dengan suara dingin dan menusuk tulang. Rendra terbangun dengan keringat dingin, dan saat ia membuka mata, ia melihat bahwa segala sesuatu di sekelilingnya mulai membusuk. Kekayaannya berubah menjadi debu. Tanah subur yang dulu memberi kehidupan kini kering dan tandus. Dan di tengah-tengah ruangan berdiri cermin yang sama, utuh kembali dengan bayangan ibunya di dalamnya. Makhluk hitam itu muncul di dalam cermin, menatap Rendra dengan senyum yang menyeramkan. "Kekayaan yang kau terima tidaklah gratis. Setiap pengorbanan membutuhkan balasan." Rendra berlari keluar dari rumahnya, meninggalkan semua yang ia miliki. Namun, ia tahu bahwa tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Dimanapun ia berada, cermin itu akan terus mengejarnya. Setelah sekian lama berlari dari rasa bersalahnya, Rendra memutuskan untuk kembali ke gua tempat ia melakukan pesugihan. Ia berharap bahwa mungkin ada cara untuk memperbaiki semuanya, untuk membebaskan ibunya dari cermin itu. Namun, ketika ia sampai di gua, Basarjo sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah cermin itu, berdiri di tengah altar seperti dulu. Dengan air mata yang mengalir deras, Rendra mendekati cermin itu. Di dalamnya, bayangan ibunya menatapnya. Tapi kali ini dengan tatapan penuh kesedihan dan maaf. Rendra tahu apa yang harus ia lakukan. Ia meraih sebilah pisau yang ada di altar, dan dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan pisau itu ke dadanya. Darah mengalir deras, membasahi altar dan cermin di depannya. Sesaat sebelum Rendra menghembuskan nafas terakhirnya, ia melihat bayangan ibunya tersenyum, perlahan menghilang dari dalam cermin. Cermin itu pecah, menjadi serpihan yang tidak akan pernah bisa utuh kembali. Kematian Rendra tidak mengakhiri cerita. Setelah tubuhnya ditemukan di gua oleh penduduk desa beberapa hari kemudian, membuat mereka bingung oleh keanehan yang mereka temukan. Tak ada tanda-tanda perlawanan atau cedera selain luka tusukan di dadanya. Dan di sekitar tubuhnya berserakan pecahan cermin yang telah berubah menjadi debu. Tak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Rendra. Dan tak ada yang tahu mengapa ia mati di tempat terasing itu. Namun, bagi Rendra, kematian bukanlah akhir. Jiwanya terjebak di antara dua dunia, terombang-ambing di dalam kegelapan tanpa batas. Saat ia terlepas dari tubuhnya, ia merasa seolah sedang jatuh ke jurang yang tak berujung. Dikelilingi oleh suara-suara yang berbisik, tawa yang meremukkan, dan juga bayangan yang mencekam. Di tengah kegelapan itu,
Ia melihat cahaya samar, cahaya dari cermin yang pernah ia gunakan untuk mengorbankan ibunya. Cermin itu kembali muncul, seolah menunggunya, berkilau di tengah jurang tanpa dasar. Namun, kali ini berbeda. Ia tidak melihat bayangan ibunya di dalam cermin itu. Sebaliknya, ia melihat bayangannya sendiri. Bayangan seorang pria yang dulu penuh harapan dan cinta, namun kini tak lebih dari sebuah cangkang kosong yang terjerat oleh rasa bersalah dan keserakahan. Dalam sekejap, Rendra menyadari bahwa jiwanya telah terikat oleh cermin itu. Ia tidak hanya menghancurkan hidup ibunya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Dalam pengorbanan tersebut, bukan hanya ibunya yang terperangkap dalam cermin, melainkan seluruh kehidupannya. Cermin itu adalah cermin dosa, cermin yang memantulkan semua kesalahan dan kejahatan yang ia lakukan. Suara dari masa lalu bergema dalam kegelapan. Suara ibunya, suara Mbah Sarjo, suara makhluk hitam yang terus menghantuinya. Mereka bergema di kepalanya, menciptakan rasa takut yang tak terhingga. Rendra ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia merasa terperangkap, seolah-olah cermin itu menyerap jiwanya, menjadikannya bagian dari refleksi tak berujung dalam dunia gaib. Di desa, kehidupan terus berlanjut. Kekayaan yang dulu dimiliki Rendra perlahan menghilang, dan ladang yang dulu subur kini berubah tandus. Rumah megah yang sempat ia bangun menjadi sunyi, kosong, seperti sebuah bangunan hantu di tengah desa. Tak ada yang berani mendekatinya, karena rumor tentang kematian Rendra dan keterlibatannya dengan pesugihan mulai menyebar. Beberapa penduduk desa mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitar rumah Rendra. Orang-orang mengaku melihat bayang-bayang bergerak di malam hari, mendengar suara lirih yang menyerupai suara tangisan seorang pria, dan kadang-kadang cermin-cermin di rumah mereka sendiri seakan retak tanpa alasan yang jelas. Banyak yang percaya bahwa Rendra belum sepenuhnya pergi, bahwa rohnya masih terperangkap di suatu tempat antara dunia ini dan juga dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, rumah Rendra ditinggalkan dan ditumbuhi tanaman liar. Meskipun beberapa orang desa yang nekat mencoba masuk untuk mengambil barang-barang berharga yang tersisa, mereka selalu keluar dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Mereka bercerita bahwa setiap kali berada di dalam rumah itu, mereka merasakan kehadiran yang mengawasi mereka dari sudut-sudut gelap. Dan di beberapa sudut tertentu, mereka bisa melihat pantulan wajah Rendra di cermin yang pecah. Seorang wanita tua bernama Nyai Surti yang mengenal Rendra sejak kecil merasa iba dengan apa yang terjadi. Ia tahu Rendra adalah anak yang baik, yang terjebak dalam kesalahan besar. Nyai Surti yang juga pernah belajar ilmu spiritual dari almarhum suaminya merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ia percaya bahwa roh Rendra dan ibunya masih terperangkap di antara dunia ini dan juga dunia lain. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di malam yang sunyi, ketika bulan purnama menggantung di langit, Nyai Surti mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke gua tempat Rendra meninggal. Ia membawa sesajen, bunga, dan cermin kecil yang dulu pernah ia gunakan
untuk melihat masa lalu seseorang. Cermin itu telah menjadi alat spiritualnya selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Nyai Surti menata sesajen di depan gua dan mulai berdoa. Doanya tidak hanya untuk Rendra, tapi juga untuk ibunya. Untuk melepaskan keduanya dari siklus penderitaan yang terus berulang. Ia tahu bahwa Rendra sudah membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahannya. Tapi tanpa bantuan, ia akan terus terjebak dalam penderitaan yang tak berujung. Sambil berdoa, Nyai Surti menatap ke arah cermin kecilnya. Awalnya, cermin itu hanya memantulkan wajah tuanya yang letih. Namun, seiring dengan mantra yang ia ucapkan, bayangan dalam cermin mulai berubah. Ia melihat bayangan Rendra berdiri di dalam gua dengan wajah yang penuh penyesalan. Di belakangnya, samar-samar ia bisa melihat sosok ibunya, Warsih, tersenyum lembut seolah berusaha menenangkan anaknya. Nyai Surti melanjutkan mantranya, suaranya semakin kuat dan tegas. Kembalilah kepada kedamaian. Biarkan roh kalian menemukan jalan keluar dari kegelapan. Ibu telah memaafkanmu, dan kini saatnya kau memaafkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, cermin kecil itu bergetar dan retak, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Nyai Surti menutup matanya sejenak, dan ketika ia membukanya kembali, cermin itu sudah hancur menjadi debu. Namun, ia merasa bahwa beban yang menyelimuti tempat itu telah hilang. Udara di sekitarnya menjadi lebih ringan, dan suara-suara gaib yang tadinya menggema kini menghilang. Nyai Surti tersenyum. Ia tahu bahwa Rendra dan ibunya telah dibebaskan dari kutukan pesugihan. Mereka akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Keesokan harinya, desa terasa berbeda. Rumah tua Rendra yang selama ini diliputi oleh aura suram, kini tampak lebih terang. Penduduk desa yang lewat di depannya tidak lagi merasakan ketakutan yang sama, meskipun tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Ada perasaan bahwa segala sesuatu telah kembali ke tempatnya. Namun, kisah ini tetap menjadi peringatan bagi desa. Orang-orang di desa tahu bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang gelap selalu menuntut harga yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Kisah Rendra menjadi legenda baru yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan tentang bahayanya pesugihan dan pengorbanan yang melibatkan keluarga. Setiap kali orang-orang desa melihat cermin, mereka akan ingat tentang Rendra dan ibunya, tentang bagaimana cinta dan kesalahan bisa saling terkait dalam cara yang tak terduga, dan bagaimana pada akhirnya pengampunan adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sejati. Terima kasih sudah menyaksikan kisah malam ini. Ingat, tidak semua yang terlihat di dunia nyata bisa dijelaskan dengan logika. Dan jangan lupa, di balik setiap sudut gelap ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, dan ingat, malam belum tentu sepi jika kamu mendengar sesuatu di belakangmu. Selamat malam dan tetap waspada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.